Mirsa, seorang ibu dan anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di kediamannya di Cakung Penggilingan, Jakarta Timur. Diduga ibu dan anaknya tewas dibunuh. Seorang ibu bernama Dayu Priambarita dan anak laki-lakinya Yoel Immanuel tewas dengan luka tusuk dan sayatan di leher di kamar mereka di Perum Aneka Elok, Cakung pada Kamis malam. Jasad ibu dan anak laki-laki ditemukan pertama kali oleh Henoh Pujoleksono. Saat itu Henoh baru pulang kerja dan menemukan jasad istri dan anaknya tewas dengan sejumlah luka. Petugas kepolisian kemudian menerjunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian untuk menemukan pelaku. Selanjutnya kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Belum diketahui motif dari aksi keji tersebut, namun diduga kuat ibu dan anak tewas karena dibunuh. Cakung yang jelas ini kalau kita lihat TKP perampokan kecil sekali karena tidak ada barang-barang yang hilang. Kemudian kalau kasusnya adalah masalah seksual, karena korbannya kan perempuan dua-duanya ya, ibu dan anak. Seksual juga tidak ada karena pakaian juga masih lengkap semua. Sehingga paling mungkin adalah motif yang lain. Nah, motif lain kita dalami melalui keluarga. Salah satunya kemungkinan mengenai masalah kemarahan, kedendam dan lain-lain. Ada memang beberapa motif yang bagus, tapi kita tidak perlu kembangkan di sini. Melakukan penyelidikan di rumah milik tersangka kekerasan seksual terhadap PNF berinisial A. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusian yang sudah berada di lokasi. Anita, apa saja yang ditemukan tim kepolisian dari olah TKP hari ini? Robert, terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya bersama dengan Polsek Kalideres dan juga Polres Jakarta Barat, kami belum mengetahui pasti apa saja barang bukti yang berhasil diamankan itu. Namun sejam yang lalu kami melihat barang bukti tersebut diamankan dan diletakkan ke dalam amplop coklat berukuran A4 dan juga 2 kardus. Dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kalideres. Dan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap PNF ini, pihak kepolisian kini telah memeriksa 13 saksi dan salah satunya ini merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh A. Oleh karena itu, A pun dinaikkan statusnya dari sebelumnya saksi menjadi tersangka. Dengan tersangka pencabulan ini, maka A terancam hukuman antara 5 sampai dengan 15 tahun. Selain menjadi tersangka pencabulan, kemarin dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Krisnamurti selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini menyatakan bahwa A juga menjadi potensial suspek ataupun berpotensi menjadi tersangka atas kasus pembunuhan terhadap PNF. Alasannya karena kemarin pihak dari Direskrimum telah menemukan alat bukti baru berupa kaos kaki yang di dalamnya ini terdeteksi DNA dari TSK A. Dan terkait dengan untuk mengetahui siapakah pembunuh dari bocah cilik PNF ini, informasi yang kami terima dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, hasilnya baru bisa diumumkan setelah DNA dari saksi ini diketahui paling tidak 1 atau 2 hari ke depan. Robert, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anita Rusian atas informasi Anda dari kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Ia kerap mengajak anak-anak sekitar menggunakan narkoba di rumahnya dan juga membentuk geng yang beranggotakan anak-anak sekitar. A menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus setelah polisi menerjunkan anjing pelacak saat olah tempat kejadian perkara. Anjing tersebut berputar mengelilingi rumah A sebanyak 3 kali.
Polisi kemudian melakukan tes urin dan DNA terhadap A yang dicocokkan dengan DNA di kaos kaki PNF yang ada di dekat jenazah di dalam kardus. Dari dalam kaos kaki ditemukan DNA yang mengarah kepada terduga pelaku A. Tes urin A positif mengandung methamphetamine, kemudian polisi mendapat laporan dari 12 saksi yang semuanya anak-anak. Dari sanalah diketahui A pernah mencabuli seorang anak berinisial T sebanyak 3 kali, dan masih ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Bahwa saudara A mempunyai dilaporkan, akhirnya kami mendapatkan 12 saksi anak-anak yang menjelaskan tentang perilaku saudara A. Tersangka A yang diduga kuat terkait pembunuhan PNF ini kerap mengajak anak-anak mengonsumsi narkoba. Anak-anak ini mengaku mengumpulkan uang 20 hingga 50 ribu rupiah untuk membeli ganja. A juga memberikan nama grup bagi anak-anak yang kerap diajaknya menggunakan narkoba. Nama grupnya Boel Tachos, namun polisi belum tahu maknanya. Menurut penuturan warga, A memang dikenal dekat dengan anak-anak. Warga sini betul. Pak, keseharian Agus seperti apa? Keseharian mereka ya begitu, dia di sini-sini aja. Dia setiap hari di sini. Setiap hari kerja? Enggak, dia aktivitasnya warung. Oh, warung. Jualan apa aja, Pak? Jualan kopi, jualan es minuman gitu aja. Benar nggak Agus itu selama ini sangat dekat dengan anak-anak di sekitar sini? Betul, biasa. Pada Kamis malam, polisi telah memasang garis polisi di kediaman A. A dikenal warga sebagai sosok yang temperamental. Pria berusia 37 tahun itu merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Polisi telah menetapkan A sebagai tersangka kejahatan seksual terhadap T yang berusia 15 tahun. Sementara keterkaitan A dalam pembunuhan anak dalam kardus berinisial PNF masih didalami polisi. Tim Liputan Metro TV. Polda Metro Jaya, tim DVI Polri bersama dengan Polsek Kalideres kembali melakukan tempat kejadian perkara di rumah milik A, saksi kunci pembunuhan anak dalam kardus PNF. TKP dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Olah TKP kembali dilakukan untuk mencari berbagai alat bukti untuk menguak siapa pelaku pembunuhan seorang anak perempuan berusia 9 tahun ini. Di dalam rumah bedeng milik A yang telah terpasang garis polisi, tim satu persatu menggeledah barang-barang milik A. Disaksikan warga Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Meski polisi memasang garis kepolisian untuk mensterilkan TKP, warga berdesak-desakan berdiri di belakang garis polisi. Seksual dan pembunuhan terhadap PNF masih belum diketahui. Polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap tersangka A yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus narkoba dan pencabulan terhadap sejumlah anak. Seorang pemuda berinisial A hari Minggu kemarin. Pria tersebut diperiksa sebagai A merupakan residivis kasus narkoba, ditetapkan tersangka oleh kepolisian atas kasus pencabulan terhadap T, remaja berusia 15 tahun. Polisi tengah menghimpun keterangan dari 13 anak-anak di bawah umur yang kerap berkumpul dengan tersangka A. Polisi juga memeriksa saksi secara medis untuk memastikan apakah para saksi juga merupakan korban kejahatan seksual. Diketahui A pernah menyekap sejumlah anak dan melakukan kejahatan seksual hingga menghamili seorang remaja berinisial Y. A juga menjadi koordinator anak-anak lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Berdasarkan hasil visum jenazah PNF, terbukti korban telah dicabuli beberapa kali.
Terbongkar semua, ada 13 orang yang pernah berkelompok, bergabung, bahkan menginap, bahkan dikunci di dalam sampai pagi. Yang itu, yang korban T 15 tahun. Tapi yang lain-lain ada yang katanya bercerita kepada T bahwa saudari Y pernah hamil 3 bulan dan digugurkan perintah saudara. Tersangka A dikenal terhadap PNF, anak perempuan berusia 9 tahun di Kalideres, Jakarta Barat, harus menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam banyak kasus kejahatan justru dilakukan oleh orang terdekat dengan korban. Mana yang lain? Penyidikan intensif untuk memburu pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap PNF, anak perempuan berusia 9 tahun yang dibunuh secara sadis, masih terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sejauh ini polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial AG untuk kasus pencabulan dan narkotika yang sangat mungkin menjadi pintu masuk untuk menguak kasus pembunuhan PNF, anak perempuan 9 tahun yang jenazahnya ditemukan terbungkus di dalam kardus. Kasus ini juga harus menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak mulai dari lingkup pergaulan terkecil mereka. Terlebih dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan justru adalah orang yang dekat dengan keseharian korban. Ya, saya kira salah satu yang patut diwaspadai adalah pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pertama adalah biasanya orang dekat yang sudah dikenal anak sehingga anak mau, kecuali kalau dengan cara paksaan ya. Kedua, orang yang mungkin tampak begitu baik, begitu lembut, begitu santun dan sebagainya. Itu bukan berarti tidak boleh diwaspadai orang-orang itu. PNF, anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan pada Jumat 2 Oktober lalu. Jenazahnya ditemukan warga terbungkus dalam kardus dengan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dengan korban anak-anak yang jumlahnya memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tim Liputan Metro TV. Pembunuhan keji terhadap anak kecil berusia 9 tahun PNF dengan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusiana langsung dari Mapolda Metro Jaya yang saat ini sedang bersama dengan ahli forensik. Anita, bagaimana perkembangan terkini dari kasus pembunuhan ini? Ya Robert, mengenai perkembangan kasus pembunuhan yang menimpa seorang bocah berusia 9 tahun bernama Putri ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, dan informasi terbaru yang kami terima dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisnamurti, ini ditemukan alat bukti baru berupa DNA, namun Krisnamurti masih belum menjelaskan secara rinci apakah DNA itu berupa sperma atau berupa air liur ataupun dari rambut. Dan informasi yang kami terima dari Krisnamurti ini menyatakan bahwa ada kecocokan antara DNA yang ditemukan yang ditemukan oleh polisi ini dengan DNA korban. Dan Robert berbicara mengenai bukti-bukti atau alat bukti lain yang bisa mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap Putri ini. Saat ini saya sudah bersama dengan dokter forensik Ferial Basbet, ini selaku dokter forensik. Dok, bisa dijelaskan mungkin apa peran atau bagaimana peran dokter forensik ini dalam membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan? Ini kan berdasarkan dari hasil otopsi yang ada, ini kan ada dugaan kuat ya, pembunuhan dengan kekerasan seksual. Biasanya kalau ada kasus seperti itu yang kita cari, adakah kekerasan, kan jadi persetubuhan dengan kekerasan. Jadi yang dicari tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan itu bisa berupa memar, lecet, dan luka gigit, bite marks, seperti itu. Nah terus ini ada tempat predileksinya. Tempat predileksinya itu misalnya bisa juga cekikan, seperti tampar. Nah, di memar di daerah lengan atas bagian dalam, atau juga paha yang dalam usaha supaya usaha untuk melakukan persetubuhan seperti itu. Nah, kemudian juga di daerah genitalnya itu seperti vagina, anus, itu kita cari apakah ada trauma di situ. Trauma ini bisa berupa robekan selaput darah. Nah, kemudian apakah ada sperma di situ. Nah, itu juga dicari. Kemudian dicari darah ya. Biasanya diambil darahnya untuk mencari apakah ada terlibat obat-obatan, karena membuat seorang tak berdaya termasuk kekerasan. Jadi memang ini benar-benar lintas disiplin, lintas banyak ahli forensik ya yang bekerja di sini. Apakah dari forensik toksikologi, forensik DNA, forensik psikologi.
Dok, tapi kalau kita kaitkan dengan hasil temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini, meskipun masih belum dirinci DNA-nya itu apakah sperma, air liur ataupun rambut, seberapa besar itu identifikasi itu bisa dicocokkan dengan korban? Kalau udah ada DNA itu biasanya ketepatannya itu 99,9 seperti itu. Nah, masalahnya ini yang penting yang harus dicari untuk mencari identifikasi pelaku